Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Satuan Tugas Pangan Polda Jawa Barat berhasil mengungkap praktik kecurangan produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu sesuai label kemasan. Sebanyak 6 tersangka berhasil diamankan. Selamat siang pemirsa, dari Mapolda Jawa Barat dalam rangka mendukung terwujudnya asa-cita Presiden Republik Indonesia khususnya dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Polda Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus yang juga tergabung dalam Satuan Tugas Pangan berhasil membongkar 4 kasus praktik curang dalam produksi dan peredaran beras. Praktik-praktik yang merugikan masyarakat ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan omset mencapai miliaran rupiah. Dan berikut beberapa informasinya untuk Anda. Dalam hasil penyidikan terbaru, tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jabar, Polresta Bandung, dan Polres Bogor telah menetapkan 6 orang tersangka dari 4 perkara hukum terkait pelanggaran mutu beras. Dari seluruh kasus tersebut, penyidik telah mengamankan berbagai barang bukti, termasuk ribuan karung beras berbagai merek dan ukuran, alat produksi, nota transaksi, serta uji coba laboratorium yang menunjukkan adanya percampuran antara beras kepala, butir patah, dan menir. Pada kemasan terhadap 4 produsen dan 12 merek beras. Ya. Ini jadi catatan buat kita di sini, garis merahnya bahwa ada 4 produsen dan 12 merek beras. Seluruh jajaran Satgas Polda Jabar sudah melakukan penindakan di 11 TKP dengan perkembangan 4 perkara yang ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Secara garis besar akan kami jelaskan sebagai berikut. Dasarnya adalah 4 laporan polisi, di mana untuk laporan polisi pertama LPA 52 ya, Ditreskrimsus Polda Jabar pada tanggal 30 Juli, kemudian LP nomor A53 ditetapkan juga pada tanggal 30 Juli 2025 dan LPA 10 ya. Ini di Polresta Bandung pada tanggal 30 Juli dan LPA 25 ini di SPKT Satreskrim Polres Bogor ya. Dan ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2025. Adapun TKP ini di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kegiatan Satgas Pangan Polda Jabar berikut satuan wilayah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kegiatan produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu pada klaim kemasan ya, pada klaim kemasan di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ada 12 merek, diantaranya adalah beras premium si putih dengan ukuran 25 kg. Ini yang pertama. Kemudian selip pangan wangi merek BR Cianjur ukuran 25 kg juga. Kemudian merek MA Premium ukuran 25 kg. Kemudian beras slip Supertan ukuran 25 kg. Beras NJ Premium Jemberwangi ukuran 25 kg. Beras merek Slip Super Gambar Mawar ukuran 50 kg. Beras slip Super Gambar Ikan Lele ukuran 10 kg dan 20 kg. Kemudian beras Ramos Bandung ukuran 10 kg dan 20 kg. Beras merek 58, jadi ini angka 58 ukuran 50 kg. Beras merek Girijaya ukuran 50 kg. Beras merek BMW ukuran 50 kg dan beras merek TM ukuran 50 kg guna kepentingan perbaikan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI dengan nomor 6128.2/2020 tentang beras premium. Ini telah ditetapkan untuk akan ditarik ya. Para pelaku terjerat dengan hukuman pidana penjara hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Pemirsa, pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin hak konsumen serta menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap ketersediaan pangan yang berkualitas.
Polda Jawa Barat menegaskan akan terus menindak tegas setiap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan mendukung agenda besar nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Bandung, saya Bribda Fikri di Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk PON TV dan salam presisi. Satgas Operasi Damai Kartens merespons cepat kasus pembunuhan terhadap warga sipil di kawasan Kalimerah, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat luka parah senjata tajam. Satgas Operasi Damai Kartens Sektor Yahukimo langsung merespon peristiwa pembunuhan yang terjadi di sekitar Kalimerah pada Rabu siang, 6 Agustus 2025. Korban bernama Yohanes N. Tamoy, warga pendatang asal Ambon, ditemukan meninggal dengan sejumlah luka parah di bagian leher, wajah, dan tangan. Tim polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ke RSUD DKI untuk ditangani secara medis. Menurut keterangan saksi, korban sedang membangun kios ketika tiba-tiba 2 orang tak dikenal menyerang dengan parang dan panah. Saksi bernama Gabrielis Livarius berhasil melarikan diri setelah melakukan perlawanan dan langsung melaporkan kejadian ke Polres Yahukimo. Dalam proses penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian, kacamata, topi, dan masker milik korban. Untuk jenazah korban akan dimakamkan di TPU Kilo 6 Yahukimo. Rencananya dilakukan pada Kamis 7 Agustus 2025. Kasus kekerasan ini merupakan yang kedua dalam 2 hari terakhir di mana korbannya adalah warga pendatang di DKI. Sebelumnya pada 5 Agustus malam, kasus serupa terjadi. Seorang asal Jawa bernama Susmanto juga menjadi korban penikaman di kawasan Pasar Baru. Pelaku berhasil diidentifikasi. Satgas telah menurunkan personel untuk penyelidikan lebih lanjut dan melakukan patroli taktis di sekitar lokasi kejadian untuk menjaga keamanan. Polri melalui Satgas Damai Kartens berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus kekerasan ini. Mereka akan mengusut tuntas hingga menangkap pelakunya. Dari Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Satgas Operasi Damai Kartens menangani 2 kasus kekerasan dengan senjata tajam di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan yang terjadi dalam waktu berdekatan. Berikut keterangan resmi dari Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Tejo. Dalam 2 hari terakhir telah terjadi 2 aksi kekerasan terhadap masyarakat pendatang di Kota DKI, Yahukimo, Papua Pegunungan. 6 Agustus 2025, sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Timur, warga pendatang bernama Yohanes N. Tamoy, usia 39 tahun, tukang kayu asal Ambon, telah menjadi korban pembacokan di leher berujung pada kematian. 1 saksi selamat, Gabrielis Livarius Ratu, berhasil melarikan diri setelah sempat diserang oleh pelaku yang membawa parang dan panah. Saksi menyebut ada 2 orang tak dikenal yang melakukan aksi tersebut dengan posisi siaga dan memang niat untuk menyerang. Personil Satgas Operasi Damai Kartens segera merespon ke TKP, mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum DKI dan melaksanakan patroli taktis di sekitar lokasi kejadian. Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif di balik serangan ini. Di hari sebelumnya, Selasa malam 5 Agustus 2025 pukul 20.50 waktu Indonesia Timur, Susmanto, usia 32 tahun, warga suku Jawa, menjadi korban penikaman oleh seorang pelaku bernama Lea di Kompleks Pasar Baru. Korban selamat, namun mengalami luka tusuk di bagian pinggang belakang, tembus ke depan, dan berhasil dievakuasi ke RSUD DKI oleh warga sekitar. Anggota Satgas Damai Kartens juga langsung ke TKP dan melakukan pengamanan serta penyelidikan awal. Polri menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan kepada warga sipil, terlebih kepada masyarakat pendatang yang mencari nafkah dengan cara damai. Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan segera melaporkan jika mengetahui informasi terkait pelaku. Keadilan harus ditegakkan dan damai harus tetap dijaga. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para peziarah, petugas gabungan dari Polres Cirebon Kota, Satpol PP, Kabupaten Cirebon, dan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon melakukan penertiban dan pembersihan terhadap sejumlah pengemis dan peminta kotak sedekah yang berada di kawasan wisata religius Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Penertiban dilakukan secara humanis namun tegas. Seorang pengemis perempuan diamankan petugas karena dinilai meresahkan pengunjung serta mencoreng citra kawasan religius tersebut. Sayangnya saat Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar didampingi Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Haji Imam Ustadji bersama perwakilan Kodim yang melakukan asistensi dan supervisi langsung di lokasi, tidak menemukan para peminta sumbangan dengan modus kotak sedekah di daerah tersebut. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penertiban pembinaan yang sudah dilakukan selama 1 minggu terakhir. AKBP Eko mengatakan langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan pengunjung, termasuk yang viral di media sosial terkait maraknya pengemis yang terorganisir, termasuk anak-anak yang dinilai mengganggu kenyamanan peziarah. Menurut Kapolres, pendekatan yang diambil bukan semata-mata represif, melainkan bertahap. Tahap awal berupa pembinaan dan pengarahan kepada pihak-pihak terkait. AKBP Eko juga menegaskan, Polres Cirebon Kota bersama unsur pemerintah Kabupaten Cirebon akan terus melakukan penjagaan dan pengawasan agar Komplek Makam Sunan Gunung Jati menjadi kawasan yang aman, nyaman, dan tertib untuk seluruh pengunjung. Kapolres juga berjanji akan menindak tegas jika masih ada pengemis dan peminta dengan modus kotak amal yang memaksa. Dalam waktu 1 minggu ke belakang, ya kita telah melakukan penertiban dan pembinaan kepada unsur-unsur yang ada di Komplek Pemakaman Sunan Gunung Jati. Ya, mulai dari unsur internal, dari pengurus makam, ya, dari Pak Elang, kemudian juga dari saudara-saudara kita yang meminta sedekah, kemudian sampai dengan ke permasalahan parkir. Ya, ini kita melakukan asistensi. Ya, memang sebelumnya ini sudah kita bahas bersama Forkopimda Kabupaten, ya, ada Pak Bupati, kemudian juga dari DPR, dari Pak Dandim, dari kepolisian, unsur-unsur terkait. Alhamdulillah siang ini kita melihat progresnya sangat bagus sekali. Ya, ini sangat puas ya kita melihatnya. Mudah-mudahan ini tetap akan kita lakukan secara kontinu dan bertahap. Jadi ini rekan-rekan, kita melakukan langkah-langkah ini, kita sepakat sama Forkopimda karena ini berdasarkan laporan keluhan dari pengunjung yang memang beberapa kali juga viral di media sosial. Banyaknya kejadian-kejadian, bahkan ada kejadian-kejadian yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik lah. Masih di tempat yang sama, Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadji menyatakan komitmennya dalam upaya memberdayakan masyarakat yang terdampak agar dapat dialihkan profesinya ke bidang yang lebih layak. Dari Humas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.